Berita kehamilanku sampai ke telinga ibu. Kesehatannya yang sudah rapuh semakin memburuk. Ibu adalah sosok yang selalu mendukung kami. Dan saat dia mengetahui bahwa aku hamil di luar nikah, dia terpuruk. Aku masih ingat bagaimana tubuhnya yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit, berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dear Diary, aku masih ingat betapa cerahnya hari itu. Matahari bersinar hangat, dan angin berhembus lembut saat aku dan kakakku, Rina, meninggalkan kampung halaman kami. Kami berdua merantau ke kota besar, dengan harapan dan impian yang menggebu. Rina, kakakku yang selalu menjadi pelindungku, berjanji akan membiayai sekolahku hingga aku lulus. Dia bekerja keras, mengorbankan masa mudanya demi masa depanku. Setiap pagi, dia berangkat kerja dengan senyum yang selalu meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Kami tinggal di sebuah kos kecil yang sederhana. Meskipun hidup kami tidak mewah, kami selalu menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Rina sering mengajakku bercanda, dan kami menghabiskan waktu dengan berbagi cerita tentang cita-cita dan impian kami. Dia ingin melihatku sukses, dan aku ingin membalas semua pengorbanannya. Saat aku memasuki tahun terakhir SMA, aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Ardi. Dia tampan, perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Kami jatuh cinta, dan aku merasa hidupku sempurna. Rina mendukung hubungan kami, meskipun dia selalu mengingatkanku untuk tidak melupakan pendidikan. Namun, cinta kadang membawa kita ke jalan yang tidak terduga. Ketika aku lulus SMA, hidupku berubah drastis. Aku mendapati diriku hamil 3 bulan. Ardi, yang awalnya berjanji akan selalu ada untukku, justru memintaku untuk menggugurkan kandungan. Hatiku hancur. Semua impian indah yang kami bangun bersama seolah lenyap dalam sekejap. Aku merasa terjebak dalam kegelapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kakakku, Rina, adalah orang pertama yang tahu tentang kehamilanku. Saat aku memberitahunya, aku melihat kekecewaan yang mendalam di matanya. Dia tidak marah, tetapi aku bisa merasakan betapa berat beban yang harus dia pikul. Dia telah berjuang keras untuk masa depanku, dan kini aku menghancurkan semua harapan itu. Rina berusaha menenangkan aku, tetapi aku tahu dia merasa hancur. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kamu tahu betapa sulitnya aku bekerja untuk membiayai sekolahmu. Kenapa kamu harus membuat semuanya menjadi lebih rumit?" Aku tidak bisa menjawab. Rasa bersalah menyelimuti hatiku. Aku tahu aku telah mengecewakan orang yang paling aku cintai. Rina berjuang untukku, dan kini aku membuatnya merasa seolah semua pengorbanannya sia-sia. Berita kehamilanku sampai ke telinga ibu. Kesehatannya yang sudah rapuh semakin memburuk. Ibu adalah sosok yang selalu mendukung kami, dan saat dia mengetahui bahwa aku hamil di luar nikah, dia terpuruk. Aku masih ingat bagaimana tubuhnya yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit, berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Setiap kali aku mengunjunginya, aku melihat matanya yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. "Kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku?" tanyanya dengan suara lemah. "Aku selalu ingin yang terbaik untukmu." Beberapa bulan kemudian, ibu meninggal dunia. Kehilangan ibu adalah pukulan terberat dalam hidupku. Rasa bersalah dan penyesalan menghantuiku setiap hari. Aku merasa seolah semua kesedihan ini adalah akibat dari keputusan bodoh yang kuambil. Rina berusaha menguatkanku, tetapi aku tahu dia juga merasakan kehilangan yang mendalam.
Kini, aku harus menghadapi kenyataan. Tanpa seorang suami di sisiku, aku harus bekerja keras untuk menghidupi anakku. Setiap hari adalah perjuangan. Aku bekerja di sebuah restoran kecil, dan meskipun gajiku tidak cukup, aku berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk anakku. Penyesalan memang tidak akan mengubah masa lalu, tetapi aku berharap bisa menebus kesalahan dengan memberikan yang terbaik untuk anakku. Setiap malam, saat menatap wajah polos anakku yang tertidur lelap, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Aku ingin dia tumbuh dengan penuh cinta dan harapan, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, kita harus tetap berjuang dan tidak pernah menyerah. Setiap kali aku melihat Rina, aku merasa bersalah. Dia telah berkorban begitu banyak untukku, dan kini aku hanya bisa memberikan beban tambahan. Rina bekerja lebih keras, dan aku bisa melihat betapa lelahnya dia. Dia tidak pernah mengeluh, tetapi aku tahu dia merasa hancur. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu kos, dia menatapku dengan mata penuh air mata. "Aku hanya ingin kamu bahagia," katanya. Tapi aku merasa semua ini salah. Aku merasa seolah aku gagal sebagai kakak. "Rina, bukan salahmu," jawabku berusaha menahan air mata. "Aku yang membuat keputusan bodoh. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani." Tetapi kata-kataku tidak bisa menghapus rasa bersalah yang menggerogoti hatiku. Setiap hari, aku terbangun dengan rasa kecewa dan penyesalan. Aku merasa seolah hidupku telah hancur dan tidak ada jalan kembali. Waktu berlalu, dan aku berusaha untuk tetap tegar. Namun, setiap kali aku melihat anakku, aku teringat pada semua yang telah hilang. Rina terus berjuang, tetapi aku bisa melihat betapa beratnya beban yang dia pikul. Dia tidak hanya harus bekerja untuk menghidupi kami, tetapi juga harus mengatasi rasa kecewa dan kesedihan yang mendalam. Suatu malam, saat kami duduk di meja makan, Rina tiba-tiba berbicara. "Aku ingin kamu tahu, meskipun semua ini sulit, aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Air mata mengalir di pipiku. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua pengorbananmu," kataku. Aku merasa sangat bersalah. "Jangan berpikir seperti itu," jawab Rina. "Kita adalah keluarga dan kita akan selalu saling mendukung." Namun, meskipun Rina berusaha menguatkanku, aku merasa semakin terpuruk. Setiap hari adalah perjuangan, dan aku merasa seolah harapan semakin pudar. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi semua rasa sakit ini. Suatu malam, saat aku terjaga, aku mendengar suara Rina menangis di kamarnya. Hatiku hancur mendengar suara itu. Aku tahu dia merasa tertekan, dan aku merasa tidak berdaya. Aku ingin membantunya, tetapi aku tidak tahu bagaimana. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rina. "Aku tahu kamu merasa berat, tetapi kita harus mencari cara untuk mengatasi semua ini," kataku. "Kita tidak bisa terus hidup dalam kesedihan." Rina menatapku dengan mata yang penuh harapan. "Apa yang kamu maksud?" "Kita bisa mencari pekerjaan tambahan, atau mungkin kita bisa membuka usaha kecil-kecilan," saranku. "Aku tidak ingin kita terus merasa terpuruk." Rina tersenyum, dan aku bisa melihat cahaya harapan di matanya. "Kamu benar, kita harus berjuang bersama." Kami mulai mencari pekerjaan tambahan dan mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Meskipun sulit, kami berusaha sekuat tenaga. Setiap malam, kami bekerja hingga larut, tetapi kami merasa lebih kuat bersama. Kami saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Namun, meskipun kami berusaha, hidup tetap tidak mudah.
Terkadang aku merasa putus asa. Rina selalu berusaha menghiburku, tetapi aku tahu dia juga merasa lelah. Suatu malam, saat kami duduk di teras, aku melihat bintang-bintang di langit. Rina, apakah kamu pernah merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari semua ini? Tanyaku. Dia menatapku dengan serius. Kadang-kadang, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang. Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku, aku merasa semakin terpuruk, rasa kecewa dan penyesalan terus menghantuiku. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di restoran, seorang pelanggan datang dan berbicara denganku. Dia adalah seorang pengusaha yang tertarik dengan ide usaha kecil yang kami rencanakan. Dia menawarkan bantuan dan dukungan untuk memulai usaha kami. Hatiku bergetar mendengar tawarannya. Mungkin ini adalah kesempatan yang kami butuhkan. Setelah berdiskusi dengan Rina, kami memutuskan untuk menerima tawaran itu. Kami mulai merencanakan usaha kecil kami, dan perlahan-lahan harapan mulai kembali. Kami bekerja keras, dan meskipun ada banyak rintangan, kami merasa lebih kuat bersama. Setelah 2 tahun, usaha kecil kami mulai menunjukkan hasil. Kami mendapatkan pelanggan tetap, dan perlahan-lahan kami bisa menghidupi diri sendiri. Rina dan aku merasa bangga dengan apa yang telah kami capai. Meskipun perjalanan kami masih panjang, kami merasa lebih optimis. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku masih merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap kali aku melihat anakku, aku teringat pada semua kesalahan yang telah kulakukan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi aku merasa tidak layak. Suatu malam, saat kami sedang merayakan keberhasilan kecil kami, Ardi tiba-tiba muncul. Hatiku berdebar-debar melihatnya. Dia terlihat berbeda, lebih dewasa, tetapi rasa sakit yang ditinggalkannya masih membekas di hatiku. Aku ingin berbicara, katanya. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku ingin meminta maaf. Aku terdiam, rasa marah dan kecewa kembali muncul. Apa yang kamu inginkan, Ardi? Tanyaku dengan nada dingin. Aku ingin bertanggung jawab, jawabnya. Aku ingin menjadi bagian dari hidup anak kita. Hatiku bergejolak. Aku merasa bingung. Di satu sisi, aku ingin anakku memiliki sosok ayah, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa melupakan semua rasa sakit yang dia sebabkan. Setelah berbicara dengan Rina, aku memutuskan untuk memberi Ardi kesempatan. Kami mulai berkomunikasi, dan meskipun sulit, aku berusaha untuk membuka hati. Ardi berusaha menunjukkan bahwa dia telah berubah, dan aku mulai melihat sisi baiknya. Namun, rasa sakit dan penyesalan masih menghantuiku. Setiap kali aku melihat Ardi, aku teringat pada semua kesedihan yang pernah kurasakan. Aku merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai terlibat dalam hidup anakku. Dia berusaha menjadi ayah yang baik, dan aku melihat perubahan dalam dirinya. Meskipun aku masih merasa ragu, aku berusaha untuk memberi kesempatan. Rina selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan nasihat. Dia adalah sosok yang selalu mengingatkanku untuk tidak menyerah. Bersama-sama, kami membangun kembali hidup kami, meskipun dengan banyak luka yang belum sembuh. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, aku menerima kabar buruk. Rina mengalami kecelakaan saat pulang kerja. Hatiku hancur mendengar berita itu. Aku berlari ke rumah sakit, dan saat aku melihatnya terbaring di ranjang, aku merasa seolah dunia ini runtuh. Rina, bangunlah, kataku sambil menangis. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Dokter memberitahuku bahwa Rina mengalami cedera serius. Aku merasa putus asa. Semua rasa sakit dan penyesalan kembali menghantuiku.
Aku tidak ingin kehilangan orang yang paling aku cintai. Hari-hari berlalu, dan Rina berjuang untuk hidup. Aku tidak pernah meninggalkannya. Setiap hari, aku duduk di sampingnya, berbicara dan berdoa agar dia bisa bangkit kembali. Aku merasa seolah semua kesedihan yang pernah kurasakan kembali menghantui. Suatu malam, saat aku terjaga, aku mendengar suara Rina. "Aku di sini," katanya lemah. "Jangan khawatir, aku akan berjuang." Air mata mengalir di pipiku. "Aku tidak bisa kehilanganmu, Rina. Kamu adalah segalanya bagiku." Setelah berbulan-bulan berjuang, Rina akhirnya mulai pulih. Meskipun dia harus menjalani rehabilitasi, aku merasa lega melihatnya kembali. Kami berdua saling mendukung, dan perlahan-lahan kami mulai membangun kembali hidup kami. Ardi juga berusaha menjadi bagian dari hidup kami. Dia membantu kami dalam proses pemulihan, dan meskipun ada banyak rintangan, kami merasa lebih kuat bersama. Kami belajar untuk saling memaafkan dan melupakan masa lalu. Seiring berjalannya waktu, kami mulai membangun kembali keluarga kami. Ardi berusaha menjadi ayah yang baik, dan aku melihat perubahan dalam dirinya. Meskipun ada banyak luka yang belum sembuh, kami berusaha untuk saling mendukung. Rina adalah sosok yang selalu mengingatkan kami untuk tidak menyerah. Dia adalah cahaya dalam kegelapan, dan aku merasa bersyukur memiliki dia di sisiku. Bersama-sama, kami berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Cerita ini adalah pengingat bagiku bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kami telah melewati banyak cobaan, tetapi kami tidak pernah menyerah. Meskipun ada banyak rasa sakit dan penyesalan, kami belajar untuk saling mendukung dan menguatkan. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa berdiri di hadapan Rina dan Ardi dan mengatakan bahwa kami telah menebus semua kesalahan yang pernah kami buat. Kami adalah keluarga, dan kami akan selalu saling mencintai meskipun hidup penuh dengan cobaan.